Oke, halo semuanya, balik lagi di channel ini. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang si Mio Soul ini. Untuk bahasannya adalah biaya restorasi si Mio Soul ini, atau bikin Mio Soul ini jadi proper dan tampilannya jadi Mio Soul MX Thailand. Ini menurut gue part wajib yang harus kita beli ketika mau restorasi Mio ala Mio proper. Jadi si Mio Soul MX ini gua alirannya Mio proper. Apa aja sih yang harus dibeli menurut gue ya, dan berapa kira-kira estimasi biayanya. Untuk yang pertama yang harus kita beli itu adalah merubah tampilan awal, yaitu gua rekomendasiin ganti lampu depan atau tameng depannya yang ini pakai Mio Soul MX dari Thailand. Untuk yang gua beli ini kebetulan mereknya HMA dari Thailand. Itu untuk harganya 1 juta plus lampu. Bagi kalian yang masih nanya gimana konversi Mio Soul yang mata satu atau Mio Soul Dajjal ke Mio Soul MX kayak gini, itu nggak ada perubahan apapun. Soketnya tinggal masang, tinggal copot tameng depan Mio Soul yang lama yang Dajjal itu, pasang pakai yang ini, udah beres, selesai. Nggak ada adjustment apapun untuk dudukan, baut segala macamnya. Itu 100% PNP dan sama banget ya. Jadi nggak ada ngerubah apapun. Soketnya pun tetap sama, walaupun misalnya dari yang lampu 1 ke lampu 2, kadang mungkin kalian yang nggak tahu itu bingung ya, entah soketnya nambah atau custom, itu tetap sama kok. Soketnya tetap sama 100% PNP. Untuk yang kedua, part yang menurut gue esensial atau paling penting itu adalah pelek. Kalau pelek untuk modelnya selera ya, tapi kalau misalnya kalian pakai pelek standar, itu menurut gue kalau alirannya proper itu kurang ya. Jadi harus ganti yang racing lah. Kalau misalnya kalian ada budgetnya, pakai yang CNC. Nah, menurut gua pelek yang paling cocok buat Mio Soul itu yang tampilannya itu penuh atau gemuk, atau apa ya, bisa dibilang bukan yang jari-jari tipis gitu loh. Menurut gua ya, itu selera gua ya. Model bintang kayak gini tuh menurut gua cocok banget buat Mio Soul. Jadi si Mio Soul itu kan daripada Mio Sporty, dia bodinya agak gede ya. Terus kalau misalnya peleknya yang agak jari-jarinya tipis itu menurut gua agak cingkrang aja gitu. Terus untuk yang tampilan bintang gini, karena penuh kan si spoknya atau jari-jarinya, jadi motornya juga kelihatan penuh dan menurut gua cocok banget. Nggak mesti bintang yang kayak gini, ada yang bintang laut, ada yang banyak lah modelnya, tapi yang modelnya tuh bikin si peleknya tuh kelihatan penuh. Itu menurut gua yang cocok buat Mio Soul. Untuk harganya sendiri di angka 1,5 sampai 1,8 atau bahkan bisa lebih tergantung merek. Yang 2 juta, yang 3 juta pun mungkin banyak, tapi minimal 1,5an lah. Terus yang ketiga, untuk part wajib yang harus kalian ganti itu adalah ban. Ketika peleknya ganti, bannya juga harus ganti. Untuk ban sesuai selera, banyak banget selera kembangannya atau motifnya. Tapi kalau yang paling umum untuk Mio Soul proper atau Mio Sporty yang proper itu adalah ban FDR MP27, atau bisa pakai Pirelli atau merek-merek lain yang tampilannya itu ngedonat ya. Jadi karena ini tergantung preferensi kalian, lebih suka merek mana atau lebih suka yang kembangannya tuh kayak apa gitu. Itu selera lah. Untuk harga sendiri 700 ribuan kayaknya, 2 sampai kita budgetin sejuta lah ya, 700 sampai sejuta lah ya. Nah, yang gak kalah penting untuk ngerubah tampilan kalian yaitu harus ganti cakram. Untuk cakram sendiri, untuk rekomendasi yang harus kalian ganti kok harus ya, untuk rekomendasi yang menurut selera gua itu di ukuran 220 mm. Kalau 260 menurut gua kegedean, dan ini adalah tampilan yang menurut gua oke banget karena nggak terlalu racing tapi masih terlihat modif juga dan simple juga. Untuk warnanya sendiri juga kalem, senada sama si peleknya.
Untuk setup seperti ini, untuk cakramnya sendiri cuma 180.000, ini yang murah. Terus untuk biar tampilannya makin rapi lagi, gue ganti juga si bosing as rodanya pakai yang hang 90.000. Untuk as rodanya gue juga pakai yang hang 125.000. Nah ini yang gak kalah penting, bikin tampilannya lebih oke lagi. Untuk bracket cakramnya pakai yang custom CNC itu 230.000-an. Untuk bautnya sendiri 4 biji ini 90.000. Kalipernya masih standar, selang remnya pakai SC Siam 175.000. Jadi begitu, tampilannya simple banget tapi menurut gua rapih banget karena didukung dengan part-part CNC dan baut yang oke banget. Nah, selain itu gue juga modif yang fungsional 100%. Menurut gue ini fungsinya kepake banget. Itu gue pakai handle rem dari Myoje atau X-Ride, yang seperti kita tahu kalau handle rem Myoje itu ada penguncinya. Jadi kalian kalau misalnya masih punya bayi atau anak kecil boncengan dan harus parkir di kondisi jalan yang rada nanjak, si pengunci ini menurut gua fungsi banget karena biar motor kalian nggak mundur, dan eksekusinya itu rapi banget, simple banget, nggak kayak punya Beat. Itu menurut gua rada ribet, tapi kalau yang ini tuh enak banget dilihat. Ini untuk harganya sendiri 270.000, itu ori Yamaha atau YGP. Biar tampilannya nggak terlalu polos, gue juga pakai striping. Modelnya asli punya Miosol, tapi kalau untuk kualitasnya ini yang KW-KW, ini model yang transparan. Ini menurut gue salah satu penunjang bikin tampilan si motornya lebih rapih lagi, dan ini masuk banget ketika ada aksen birunya, terus juga ketemu sama baut titaniumnya, jadi menurut gua nyambung. Ini kalau stiker gini murah sih ya, kayak cuma 50.000-an, jadi bikin tampilannya tuh kece badai gitu. Terus selebihnya kayak paha rem kayak gitu-gitu, mungkin gue juga ada yang lupa buat nyebutin si part-partnya, tapi kalau udah ngebangun Mio ya gitu, kalian scrolling tahu-tahu kurang ini, jadi emang menurut gua kalian budgetin kalau pengen rapih gitu kayak mungkin 7-10 juta bisa lah, kayak tampilan lumayan rapih tanpa bore up ya, kalau bisa ya bore up. Wassalamualaikum doang, itu 7-10 juta ya baru masuk doang gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak gua gini 7 juta pun kayaknya sih cukup ya. Balik lagi tergantung kondisi motor yang kalian angkat, begitu guys. Nah jadi itu tadi menurut gua rincian biaya yang harus kalian keluarkan ketika pengen motor kalian itu minimal rapi kayak motor gua ini. Dan kalau misalnya dari kalian ada yang nanya beli partnya di mana, nanti linknya gua sertakan di deskripsi. Atau misalnya kalian yang males nyari, bisa kalian komen aja, bang cakramnya beli di mana? Atau minta linknya si stikernya, atau joknya. Oh ya ketinggalan joknya, gue juga ganti pakai yang KW-KW, ini nggak nyampe 300.000, kayak 200.000-an lah. Itu semua sama si jok dalamnya juga. Apa sih namanya, plastik joknya juga, jadi gue tinggal pasang aja. Jadi kalau misalnya kalian ada yang butuh linknya atau mau rekomendasi toko yang oke banget, gue belanjanya di satu toko yang menurut gue oke banget, nanti linknya gue sertakan di deskripsi gitu guys. Jadi buat kalian yang mau mulai atau yang sedang ngebangun Mio, tetap semangat, mudah-mudahan video ini bisa jadi referensi kalian untuk ngebangun si Mio-nya. Tetap semangat karena bangun Mio itu berat bos. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye.